Halo guys, halo teman-teman. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Apa kabarnya kalian? Tetap baik-baik saja dan bahagia ya teman-teman ya. Tetap berpositif thinking untuk apapun dan siapapun di luar sana, tentang diri kamu juga. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke teman-teman. Kali ini aku mau buka tema tentang jodoh khusus kamu yang berjenis kelamin perempuan. Ya, kamu yang berjenis kelamin perempuan yang sampai saat ini bertanya siapa sih jodohku gitu ya teman-teman. Baik kamu sudah pernah menikah maupun belum. Ya, intinya kamu masih sendirilah, belum terikat tali pernikahan. Kalau kamu sudah punya pasangan dalam arti kata pacar, tunangan, ya itu boleh saja kan. Intinya kamu belum menikah juga kan? Seperti itu ya. Teman-teman, aku kalau membuat tema, itu pasti akan aku konsultasikan atau aku meditasikan terlebih dahulu. Jadi nggak asal-asalan. Jadi apapun tema yang aku keluarkan itu tidak melulu sesuai dengan kehendak hati aku. Kalau memang diizinkan dengan tema jodoh untuk pria, jodoh untuk wanita, ya itu aku pasti akan bertanya dulu. Ya, akan memeditasikan dulu. Ya teman-teman ya, kalau memang nggak diizinkan ya aku nggak akan buka tema itu. Ya, tapi kalau memang sudah di ACC, sudah di approve gitu ya, aku akan buka tema itu ya teman-teman ya. Jadi ini bacaan untuk umum, tidak akan cocok atau tidak akan resonate atau tidak akan sesuai dengan harapan kamu seluruhnya teman-teman ya. Ini energi banyak orang yang aku nggak tahu seberapa banyak yang nanti aku bisa tarik. Jadi kalau memang cocok dengan situasi kamu, kalau kamu memang suka dengan temanya gitu ya, ya aku ikut senang ya teman-teman. Tapi kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate ya sudah, berarti mungkin energi kamu belum bisa aku tarik, temanya mungkin belum cocok untuk kamu, seperti itu ya. Ini khusus untuk kamu yang berjenis kelamin perempuan atau wanita dewasa yang memang belum menikah ya teman-teman. Kamu belum menikah, belum terikat tali pernikahan, baik kamu yang masih single, kamu sudah punya pacar, tunangan, kamu sudah pernah menikah, intinya kamu belum pernah terikat tali pernikahan atau memang tidak sedang terikat tali pernikahan. Jodoh kamu seperti apa sih? Ciri-cirinya kurang lebih seperti apa? Kurang lebih ya teman-teman, ini ramalan ya, bukan suatu ilmu pasti. Jadi harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya yang aku bacakan secara random atau secara acak nanti energinya ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu. Harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Aku nggak akan capek-capek jelaskan, ini tidak akan cocok atau tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana ya teman-teman. Ini bacaan untuk umum ya. Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Tumpukan satu, tumpukan kedua, dan tumpukan ketiga. Kita mulai dari tumpukan satu. Pakai intuisi kamu ya teman-teman. Mana di antara ketiga pilihan ini yang memanggil hatimu, menarik matamu. Oke, pilihan satu. Halo pilihan satu, kita buka energi kamu dulu ya. Khusus untuk kamu para wanita dewasa di luar sana yang mungkin saat ini masih bertanya tentang siapa sih jodohmu. Ya, seperti apa sih dia kira-kira, seperti itu ya teman-teman ya. Aku akan bacakan energimu, situasimu, kondisimu, sifat-sifatmu, karakteristik kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu secara acak atau random ya teman-teman ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu. Oke, The Magician, Ace of Pentacles, dan ada Knight of Pentacles. Oke. Di sini aku lihat ada energi dari Taurus, Capricorn, dan Virgo. Ada Aries, Cancer, Pisces. Ya, teman-teman, energi zodiak kamu kurang lebih ya. Dari The Magician di sini sepertinya kamu tipikal orang yang sebenarnya kamu tidak berkekurangan apapun sih. Apapun yang kamu manifestasikan, apapun yang kamu doakan, kamu usahakan, kamu kejar, itu hampir semuanya kamu dapatkan. Apapun itu ya sebenarnya. Kamu kalau dalam hal cinta, mungkin banyak sekali orang-orang yang lawan jenis ya terutama ya, para pria yang menyukai kamu. Ya, dari The Magician di sini aku lihat energi kamu mudah sekali menarik lawan jenis. Ya, di mata lawan jenis kamu ini adalah para wanita yang mandiri secara finansial, ada Ace of Pentacles dan Knight of Pentacles. Kamu tipe wanita yang mungkin di mata lawan jenis kamu sangat dewasa, kamu orangnya cenderung sabar, ya, slow gitu loh, orangnya nggak mudah tersulut emosi, bukan tipikal orang yang temperamen,
gitu ya, di mata lawan jenis ini teman-teman ya, mungkin ya menurut mereka. Jadi kenapa kamu di mata lawan jenis, kamu ini sangat terlihat menarik, kamu mudah sekali, intinya dalam hal cinta kamu nggak susah deh untuk menarik perhatian dari laki-laki dewasa di luar sana, ya. Menarik perhatian lawan jenis lah intinya, seperti itu ya. Dari The Magician aku lihat juga secara karir, secara spiritual, kamu orang yang sangat seimbang antara sisi duniawi kamu dengan sisi spiritualisme kamu dari The Magician ya teman-teman ya. Kamu tidak berkekurangan dalam hal ekonomi, kamu bekerja keras, mungkin kamu memiliki keistimewaan ya, dalam tanda kutip keistimewaan ya teman-teman, bahwa kamu adalah seorang manifestor yang sangat kuat. Itu makanya kenapa apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu usahakan, itu hampir semuanya kamu dapatkan. Kamu sudah memiliki kepuasan itulah. Karir kamu cukup baik. Secara karir kamu wanita yang sangat mandiri, gitu ya. Bahkan di mata lawan jenis kamu juga seorang wanita yang sangat mandiri, tidak ketergantungan terhadap orang lain, gitu ya. Kamu punya karir yang cukup baik, gitu. Baik kamu seorang wira swasta maupun kamu seorang pekerja. Intinya kamu tidak merepotkan banyak orang dalam hal finansial, seperti itu ya. Bahkan di mata teman-teman kamu, teman satu kerja kamu, teman sepergaulan kamu, mungkin mereka tahu bahwa kamu orang yang sangat-sangat mandiri secara finansial ya, seperti itu. Pekerja keras dari Ace of Pentacles dan Knight of Pentacles, kamu memang punya prinsip seperti ini. Mungkin ya, kamu punya prinsip seperti ini dari Ace of Pentacles. Kamu akan melakukan segala hal yang kamu inginkan itu pelan tapi pasti. Ya, seandainya kamu mengejar karirmu, kamu mengejar sesuatu ya dalam hidupmu, apapun itu ya, kamu tinggal sesuaikan ya teman-teman. Kamu berprinsip pelan tapi pasti. Gitu ya. Kamu punya keyakinan diri bahwa segala hal yang kamu lakukan secara yakin, meskipun pelan gitu, tapi kamu akan mendapatkan hal itu. Apapun itu, cinta, karir, keuangan, ya ternyata kan memang sampai saat ini kamu mendapatkan hasil dari kerja keras kamu selama ini kan. Gitu, pelan tapi pasti kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dari The Magician. Aku lihat ya teman-teman ya, secara cinta banyak sekali pria yang menyukai kamu, setidaknya untuk menawarkan hatinya, untuk berkenalan dulu, pendekatan dulu, seperti itu ya sebenarnya. Secara spiritual kamu juga punya tingkat spiritualitas yang cukup tinggi dari The Magician. Intinya sisi duniawi kamu dengan sisi spiritualisme kamu sangat seimbang ya teman-teman. Kamu intinya tidak berkekurangan suatu apapun ya sebenarnya. Apapun yang kamu inginkan, balik lagi nih ya, bolak-balik melulu nih. Secara energi aku lihat kamu tidak berkekurangan apapun dalam hal apapun ya. Kesehatan, kamu punya kesehatan yang cukup baik. Karir, kamu punya karir yang baik. Cinta juga kamu sebenarnya banyak sekali yang mengagumimu. Banyak sekali yang ingin menawarkan cintanya sama kamu. Gitu ya, tapi mungkin kamu akan agak sedikit pemilih mungkin ya. Jadi sampai saat ini kamu belum menemukan yang klik gitu sama kamu ya teman-teman. Entahlah apa yang menjadi kriteria kamu terhadap tentang pendamping hidup gitu ya, hanya kamu yang tahu teman-teman ya, seperti itu. Ini energi kamu ya teman-teman. Oke, kita lihat ciri-ciri jodoh kamu ya, khusus kamu para wanita di luar sana yang sampai saat ini mungkin masih bertanya-tanya seperti apa sih kira-kira nanti jodohku gitu ya. Meskipun mungkin kamu belum berencana atau belum menginginkan untuk menikah dalam waktu dekat, mungkin kamu masih mengejar karir kamu, tapi kan tidak usah dipungkiri kita semua pasti bertanya-tanya seperti apa sih kira-kira jodohku jauh di dalam hati kamu. Seperti itu kan teman-teman ya, kita cari tahu ya. Oke, ciri-ciri jodoh kamu. Three of Wands, oke. Wheel of Fortune, Four of Wands ya. The Moon, oke. Guys, para wanita yang memilih pilihan satu, tumpukan ke satu, pile ke satu, dari Three of Wands di sini aku lihat kayaknya jodoh kamu ini kamu sudah mengenalnya. Ya, yang memilih pilihan satu, sepertinya kamu sudah mengenalnya dari Three of Wands. Mengenal belum tentu dia kekasih kamu. Meskipun memang ada beberapa energi aku lihat dari Three of Wands dan Wheel of Fortune ya teman-teman. Kamu memiliki hubungan jarak jauh dengan pasangan kamu, dengan kekasih kamu, pacar kamu, tunangan kamu. Intinya belum menikah sama kamu.
ya. Atau bahkan di sini kamu baru pendekatan, ya. Dia sering kepoin kamu, dia sering mengawasi kamu dalam tanda kutip ya, bukan dalam iya namanya jarak jauh kan belum nggak sering ketemu secara fisik kan, tapi dia bisa mengawasi kamu. Mungkin melalui sosial media, melalui Instagram, Twitter, Facebook, apapun sosial media yang kalian berdua ikuti atau dia mengikutimu. Ya, seperti itu. Ya, orang ini dari The Wheel of Fortune dan ada Three of Wands. Ini orang yang sudah dekat sama kamu, intinya kamu kenal sama dia cukup dekat atau bahkan memang dia kekasih kamu, ya dia jodohmu. Ya, LDRan kalian berdua karena faktor pekerjaan dari The Wheel of Fortune, dia punya karir yang sangat baik dari Four of Wands dan Wheel of Fortune, dia punya karir yang sangat baik. Mungkin cukup membanggakan gitu ya teman-teman, punya karir yang baik, keuangan yang baik, baik dia seorang karyawan maupun seorang bisnismen di luar sana. Ya teman-teman, dia sangat enjoy dengan pekerjaannya. Dari Four of Wands ya, secara spiritual dan secara duniawi dia sangat seimbang dari Four of Wands. Sama dengan kamu, kayaknya ini kamu punya sifat yang mirroring ya sama dia ya, hampir mirip lah ya. Kalaupun kamu belum mengenal dia, dia ini ciri-cirinya yaitu seperti itu ya teman-teman. Dia secara spiritual dia sangat dia cukup mengenal tentang dunia spiritualisme maupun supranatural, dan secara keduniawian, keuangan, dia butuh ini, butuh itu gitu. Dia sangat menyadari bahwa dia hanya seorang manusia. Dia membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, segala macam. Ya, intinya secara spiritualisme dan duniawi dia cukup seimbang dari Four of Wands. Sama, kamu juga seperti itu tadi aku baca energinya ya teman-teman ya. Di sini ada The Moon. Teman-teman, jodohmu ini adalah seperti tadi aku bilang ya, kamu LDRan sama orang ini. Entah kamu baru pendekatan, entah memang ini adalah pasanganmu, pacarmu, tunanganmu gitu ya. Intinya kamu jadian lah sama dia. Ya, punya hubungan spesial lah. Termasuk mungkin masih ada yang pendekatan di sini. Aku lihat energinya dari Three of Wands ya. Dia sering memikirkan kamu, The Moon dan ada Three of Wands. Dia sering banget merindukan kamu karena jarangnya pertemuan. Jarangnya pertemuan lebih banyak memang dari The Wheel of Fortune di sini aku lihat, The Wheel ya teman-teman. Karena jauh sih jaraknya. Tapi ada beberapa energi juga karena kesibukan. Kamu sibuk cari uang, dia juga sibuk cari uang. Karena aku lihat dari energi kamu dan energi jodohmu ini, kalian berdua nih sama-sama punya karir yang cukup sibuk. Pekerjaan yang cukup sibuk ya teman-teman ya. Aku lihat jujur ya. Dia dari Four of Wands dia punya karir yang sangat baik, sangat baik teman-teman, sama kayak kamu ya teman-temannya. Cuman jodohmu ini, laki-laki ini lebih berapi-api. Kalau kamu kan lebih slow motion ya, pelan tapi pasti gitu ya. Tapi jodohmu ini aku lihat lebih berapi-api orangnya, lebih antusias, lebih nggak sabaran ya teman-teman. Dari Three of Wands dan ada Four of Wands. Di sini ada energi api ya, Leo, Sagittarius dan Aries teman-teman ya. Jodohmu ini punya energi zodiak api ya. Jadi dia orangnya lebih percaya diri, orangnya lebih nggak sabaran. Kalau mau segala sesuatu itu nggak bisa slow aja deh, gitu ya. Pengennya kalau dia menginginkan sesuatu dalam hal apapun ya teman-teman ya, tinggal disesuaikan saja. Misalnya cinta, dia mencintai seseorang, dia akan kejar orang itu, gitu ya. Dia akan kejar kemanapun orang itu pergi. Ya, rasa penasarannya cukup tinggi. Jodoh priamu ini ya teman-teman, para wanita, hai ya. Secara seksualitas dia juga sangat menyukai hal-hal yang sifatnya seksualitas. Seperti aku bilang tadi ya, sisi duniawi dan spiritualnya dia cukup seimbang. Gitu ya teman-teman ya. Dia orangnya tidak sesabar kamu, berapi-api, sangat tertarik dengan spiritualitas, keduniawian dan juga seksualitas. Seperti itu ya. Orangnya sangat percaya diri. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia cenderung tidak sabaran dalam hal cinta, karir gitu ya. Penuh rasa penasaran gitu ya, termasuk sama kamu, apalagi kalau kamu LDRan gitu ya. Tapi di sini ada juga yang bukan LDRan, cuman jarang ketemu. Karena apa? Orang ini kan cenderung sibuk banget dan orangnya berapi-api gitu loh teman-teman. Jadi dia akan lebih memprioritaskan pekerjaannya dia ya dibandingkan kamu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin membuat kalian jarang ketemu. Kalau memang kamu tidak LDRan sama orang ini.
Tapi ya memang aku lihat yang memilih pilihan satu, jodohmu ini adalah orang yang sudah kamu kenal. Ya, di sini ada The Moon. Aku lihat ada beberapa energi, sedikit ya untuk beberapa dari kamu aja. Jodohmu ini adalah sempat menjadi secret admirer-nya kamu. Dia sempat mencintai kamu dalam diam atau saat ini masih. Ya, dari The Moon. Dia masih dalam taraf yang mencintai kamu dalam diam atau pernah menjadi secret admirer-nya kamu dan akhirnya dia speak up, teman-teman ya, seperti itu. Akhirnya kalian menjalin hubungan. Mungkin saat ini kamu sudah menjalin hubungan, pendekatan dulu, dicoba dulu, saling mengenal mungkin ya. Tapi ada juga jodohmu ini adalah yang sampai saat ini belum berani untuk speak up, dari The Moon. Ya, dia masih mencari tahu tentang kamu dari Three of Wands. Ya, kalaupun dia belum speak up, kalaupun dia belum berani untuk berkata jujur tentang perasaannya sama kamu, tapi dia sering memperhatikan kamu, teman-teman. Ya, tinggal disesuaikan semua keadaan dan situasinya dengan dirimu, teman-teman ya. Seperti itu. Intinya yang memilih pilihan satu, para wanita, jodohmu ini sudah kamu kenal atau pernah kamu kenal. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ciri-cirinya. The Empress, Four of Pentacles, The Fool, Ten of Pentacles. Oke, secara keuangan seperti tadi aku bilang ya, kamu dan dia punya keuangan yang cukup baik dari Ten of Pentacles. Dia bukan tipikal orang yang pelit. dia sangat royal ya. Dia sangat royal karena dia mampu. Secara finansial dia mampu untuk menyenangkan orang-orang yang dia sayang, bukan hanya kamu sebagai pasangan nanti mungkin ya. Gitu. Dia tipikal penyayang keluarga dari Ten of Pentacles, teman-teman. Jadi kemungkinan dia royal bukan hanya sama pasangannya, tapi juga sama orang tuanya, adik kakaknya, sahabatnya mungkin, gitu ya teman-teman. Karena dia mampu ya teman-teman ya, secara finansial dia sangat sukses, mungkin melebihi kesuksesan kamu ya. Karena aku lihat dari Wheel of Fortune, The Four of Wands, dan Ten of Pentacles. Dia secara keuangan dia ya nggak usah diragukan lagi lah. Dan dia pun mampu menyenangkan orang-orang yang dia sayang, keluarganya atau pasangannya, atau bahkan nanti kalau kalian punya anak, anak-anaknya, gitu ya. Mungkin saja di sini ada yang single parent ya, entah kamu entah pasangan kamu. Teman-teman gini, kalau kita bicara energi umum seperti ini, terutama temanya cinta, itu vice versa energinya bisa terbolak-balik. Kamu tinggal sesuaikan saja keadaan dan situasinya ya teman-teman ya. Bisa vice versa, terbolak-balik kalau memang temanya tentang cinta. Oke, mungkin kamu akan punya pasangan yang ada di Empress dan ada Ten of Pentacles. Pasangan kamu sudah pernah menikah, hai perempuan ya, bahkan sudah punya anak. Ya, beberapa dari kamu akan punya jodohmu ini sudah pernah menikah atau bahkan punya anak ya, dari The Empress dan Ten of Pentacles. Dia punya sifat seorang tua, kebapaan lah ya intinya ya. Dia punya sifat kebapaan, dia sudah siap punya anak atau bahkan memang dia sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya gitu ya. Kalaupun dia belum pernah menikah, tapi dia punya sifat kebapaan yang sangat kental. Ya teman-teman, dari The Empress aku lihat dia punya kesabaran sebagai seorang tua gitu, sebagai seorang tua. Dia punya kesabaran dan kebijaksanaan sebagai orang tua. Intinya mungkin kalau kamu nanti menikah sama dia, dia nggak mau lama-lama sih. Dia pengen buru-buru punya anak lah gitu. Mungkin dia akan mengungkapkan hal seperti itu sama kamu ya. Atau mungkin dia memang sudah punya anak. Atau kalian berdua sudah punya anak, sudah pernah menikah lah intinya ya, seperti itu. Four of Pentacles. Gini. Dia memang bukan tipikal laki-laki yang pelit ya. Dia tipikal laki-laki yang mudah memberi kepada orang-orang yang dia cintai, bukan hanya kamu saja ya teman-teman ya. Yang menurut dia pantas untuk dia berikan bantuan, dia akan mudah untuk memberikan bantuannya gitu ya. Dalam hal finansial nih, kita bicara tentang finansial ya. Dari Four of Pentacles aku lihat di sini, tapi jujur aku lihat beberapa dari kamu jodohmu ini agak apa ya, meskipun secara keuangan dia sangat baik, tapi ada beberapa dari kamu nih jodohmu ini sama keuangan cukup tahulah skala prioritas ya, tahu skala prioritas mana yang pantas dia tolong, mana yang tidak ya teman-teman ya. Punya skala prioritas mana yang harus didahulukan, kebutuhan kamu dan kebutuhan dia gitu ya.
mana yang tidak. Kalau menurut dia belum penting-penting banget, dia nggak akan keluarin uangnya dia. Gitu intinya ya dari Four of Pentacles teman-teman. Mungkin dia juga kadang-kadang suka jodohmu ini ya, ini apalagi kalau dia pernah punya kisah cinta yang cukup menyakitkan di belakang sana. Ya, teman-teman ya. Jadi dia mungkin kadang masih ada rasa paranoid, rasa tidak percaya dengan perempuan. Ya, ada beberapa dari kamu nih jodohmu pernah merasakan kegagalan cinta yang sangat gagal, yang sangat menyakitkan. Bahkan ketika nanti dia punya hubungan sama kamu, kadang-kadang dia akan ke-trigger rasa sakit itu. Ya, dengan kisah cinta dia yang pernah gagal di masa lalu. Ya, meskipun tidak sering, tapi jujur aku lihat ada beberapa dari kamu nih jodoh kamu masih suka keinget masa lalunya dia yang menyakitkan. Dalam hal cinta tentunya ya teman-teman ya. Masih ada rasa tidak percaya terhadap yang namanya jodoh, cinta sejati gitu ya. Tapi mungkin nanti ketika dia berhubungan sama kamu, kamu akan membantu dia untuk healing, sembuh dari trauma-traumanya dia. Ya teman-teman, ada the Fool. Ini jodoh kamu ini orangnya senang sekali ngejok ya, bercanda. Orangnya bercanda, orangnya supel ya. Dari the Fool, orangnya suka bercanda, supel, dia banyak temannya. Ceria ya, pembawaannya ceria. Dia meskipun dia misalnya dalam keadaan yang sedih, kecewa atas apapun ya teman-teman, mungkin dalam pekerjaannya dia, pergaulannya dia, tapi dia pandai untuk menutupi perasaan dia yang sesungguhnya. Dia ingin terlihat ceria aja di mata orang lain, di mata kamu sebagai pasangannya, di mata orang lain seperti itu ya. Orangnya senang sekali bercanda, orangnya sedikit ceroboh ya teman-teman. Seperti tadi aku bilang ada energi api ya. Apa yang dia inginkan akan dia kejar. Dia nggak peduli dengan resikonya. Menurut dia resiko itu belakangan deh, gitu ya. Menurut dia seperti itu ya teman-teman. Orangnya cenderung seperti itu ya dari the Fool aku lihat ya. Ya, sebagian dari kamu ini sudah pernah menikah dari the Fool ya. Sekarang dia mencari cinta sejati, tapi bukan dengan cara yang meratapi. Dia masih percaya cinta sejati dari the Fool aku lihat ya. Tapi dia menanti cinta sejatinya dia ini dengan caranya dia berteman yang banyak gitu ya. Dengan caranya dia memperluas pergaulannya dia dari the Fool ya, karena ini tipe-tipe orang yang banyak temannya teman-teman. Ya, teman-teman, banyak yang senang sekali berteman dengan orang ini nih. Jodoh kamu ini ya, teman-temannya. Jadi kalau sama jodohmu ini ya, dikurang-kurangin jealousnya. Ya, dikurang-kurangin cemburunya nih nanti ya. Saran aku sih, tapi terserah kamu ya teman-teman. Karena apa? Orang ini banyak temannya, banyak yang mengagumi dari lawan jenis ya. Tapi dari the Fool aku lihat dia cenderung setia orangnya. Kalau dia sudah klik banget ya, kalau dia udah klik banget sama seseorang, dia cenderung setia teman-teman. Tapi memang tidak bisa dipungkiri orang ini pembawaannya hangat, ceria, humoris. Jadi banyak yang suka. Ya, jadi kalau kamu dibanyak-banyakin jealousnya ya kamu akan sakit hati sendiri kayaknya ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat apa yang perlu kamu ketahui tentang kisah perjodohan kamu. Oke, sebelum lupa ya teman-teman, di sini ada energi fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Taurus, Capricorn dan Virgo. Wait. The Empress. Ya, itu ya, teman-teman ya, energi zodiak kamu dan energi zodiak jodohmu ini ya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan keadaan kamu. Oh, di sini ada Pisces, Cancer dan Scorpio ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Follow the path that's right for you. Ikuti jalan yang menurut hati kamu benar, ya. Ikuti jalan yang terbaik untuk dirimu sampai akhirnya kamu bertemu dengan jodohmu ini. Ya, teman-teman, lakukan hal-hal positif sampai kamu bertemu dengan jodohmu ini. Ya, ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu yang menurut kamu akan membawa kamu ke jalan yang benar, ke jalan yang menuju ke jodoh kamu, jodoh sejati kamu ini ya, teman-teman ya. Oke, it is safe for you to love. Aman untukmu untuk mencintai orang ini. Ya, seperti aku bilang tadi dari the Fool ya, jodohmu ini orang yang setia. Meskipun memang pembawaannya kok banyak yang suka ya kayaknya gitu. Tapi kamu aman untuk mencintai dia karena dia memang jodohmu, teman-teman. Gitu ya, dia memang untukmu. Dia setia sama kamu ya. Oke. Free yourself. Ya, bebaskan dirimu dari rasa cemburu, curiga gitu ya. Makanya aku bilang tetap berpositif thinking terhadap apapun. Ya, juga cintai dirimu sendiri.
dulu sebelum kamu siap untuk mencintai orang lain. Bebaskan dirimu dari energi-energi kecurigaan, energi-energi tidak baik seperti itu ya, teman-teman ya. Inisial jodohmu yang memilih pilihan ke satu, mungkin saja ini inisial dia, inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kalian berdua ya. Ini inisialnya. Oke, ini inisialnya ya teman-teman ya. N, G, O, B, D, E, T, H, X, S, R, Q, C, dan Z ya. Ini inisial jodohmu atau inisial kamu, atau di huruf-huruf ini ada di dalam nama kalian berdua. Karakteristik tambahan untuk jodohmu, para perempuan yang memilih pilihan satu. Karakteristik tambahan bisa apa saja ya teman-teman, bisa zodiak, bisa ciri-ciri fisiknya dia gitu ya. Oke. Di sini ada ya, seperti tadi aku bilang ya, kamu akan LDR-an sama dia, atau kamu sudah LDR-an sama pacarmu ini ya. Punya zodiak Capricorn, energi zodiak Capricorn. Dia suka makanan yang asin, dia suka makanan yang cenderung asin ya. Stalking, seperti tadi aku bilang ya, dia stalking kamu, mungkin dia secret admirer-nya kamu, atau dia pernah menjadi secret admirer-nya kamu, atau kamu LDR-an saat ini, atau kamu memang jarang ketemu sama dia karena faktor pekerjaan. Dia lebih sering stalking kamu ya, melalui sosial media, mungkin melalui teman-teman kalian, seperti itu. Dia suka pantai ya, dia suka pantai, otomatis dia suka berkacamata hitam ya. Di momen-momen tertentu dia suka berkacamata hitam. Dia suka tanaman, teman-teman. Ya, this is your true love. Ini cinta sejatimu ya. Atau vice versa, dia merasakan kamu cinta sejatinya dia ya. Orangnya cenderung introvert. Ya, orangnya cenderung introvert. Ya, dia menutupi perasaan dia yang sesungguhnya dengan keceriaannya dia, dengan sisi humorisnya dia gitu ya. Jarang sekali yang bisa mengetahui isi hatinya dia yang paling terdalam ya teman-teman. Oke, ngeblur. Ngeblur ya. Kulitnya cenderung gelap ya, coklat atau hitam. Dan dia punya belahan dagu. Untuk beberapa dari kamu, jodoh laki-lakimu ini punya belahan dagu. Ya, teman-teman. Oke, pilihan satu, para wanita yang memilih pilihan satu, itu semua ciri-ciri jodohmu. Dia orangnya cukup menarik kalau secara fisik ya, aku lihat dari tebaran kartunya tadi, cukup menarik. Mungkin tubuhnya agak sedikit gempal ya, berisi lah gitu, bukan yang kurus-kurus gimana gitu. Ya seperti itu. Yang aku tangkap ciri-ciri fisiknya beberapa seperti itu ya teman-teman, tidak semuanya. Oke, semoga cocok, semoga resonate. Teman-teman kalau memang bacaan yang menurut kamu terlalu lambat atau terlalu lama, kamu bisa setting semuanya di YouTube ya teman-teman ya. Ada settingan secara manual, jadi kamu bisa perlambat atau bisa kamu percepat sendiri. Oke, semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak suka dengan bacaannya, kalau memang nggak cocok dengan kamu, situasinya, kondisinya ya, berarti ini bukan energi kamu yang aku tarik, dan bacaannya belum untuk kamu ya. Semoga bertemu dengan jodoh sejatimu ya teman-teman. Bye bye. Halo, pilihan kedua, kita langsung aja ya buka energi kamu secara random, secara acak. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan keadaan kamu ya teman-teman. Ini aku akan bacakan energi kamu, situasi kamu, sifat-sifat kamu, karakteristik kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya teman-teman ya. Oke. Page of Pentacles, Six of Swords ya, Four of Pentacles. Oke. Aku akan bicarakan semua apa adanya, nggak ada yang aku tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin teman-teman ya. Oke, harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Ini hanya ramalan, hanya prediksi ya teman-teman. Jadi bukan suatu ilmu pasti. Ya, harap bijak. Ya, aku yakin kamu adalah wanita dewasa yang bisa menyaring segala informasi yang kamu dengar, yang kamu lihat ya teman-teman. Dari Page of Pentacles di sini, secara jujur aku lihat kamu secara keuangan sih cukup mampu, tapi bukan yang berlebihan. Intinya gini, kamu punya karir, kamu punya penghasilan, kamu punya keuangan yang cukup untuk dirimu dan kebutuhanmu
Ya, jujur ya teman-teman, aku lihat Page of Pentacles, tapi kamu tipikal orang yang kalau punya sesuatu itu nggak sungkan-sungkan untuk memberikan kepada orang lain, memberikan bantuan lah dalam bentuk finansial ya. Kamu tipe perempuan yang nggak sungkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang kamu cintai, pasangan kamu, keluarga kamu, orang tua, adik kakak, siapapun itu ya, teman, sahabat. Meskipun secara keuangan memang sebenarnya kamu sangat menyadari teman-teman bahwa kamu tidak punya yang berlebihan gitu ya. Kamu hanya punya untuk dirimu sendiri, untuk kebutuhan dirimu sendiri. Tapi kalau untuk membantu orang lain kamu nggak pernah sungkan. Kamu akan usahakan, apalagi kalau itu bicara tentang orang-orang yang kamu cintai, keluarga kamu gitu misalnya, orang tua kamu gitu ya teman-teman ya. Kamu akan usahakan itu sekuat tenaga kamu, seperti itu ya. Dari Six of Swords, sepertinya kamu pernah mengalami kegagalan cinta ya. Di sini aku lihat bahkan kamu di sini dari Six of Swords kamu sudah pernah menikah, bahkan kamu sudah punya anak. Aku lihat ya, tapi kamu sudah mengakhiri hubungan kamu ini. Ya, apapun itu hubungan kamu. Ya, beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, kamu sudah pernah menikah ya, teman-teman, bahkan kamu sudah punya anak. Cuman mungkin pernikahan kamu atau hubungan percintaan kamu ini kamu tinggal sesuaikan ya teman-teman ya, baik kamu sudah menikah, sudah punya anak ataupun belum gitu ya. Mungkin hubungan kamu sebelumnya ini tidak membawa ketenangan untuk jiwa kamu, jiwa dan raga lah tentunya ya gitu ya. Jadi kamu memutuskan dengan tegas, karena di sini ada energi swords atau pedang ya teman-teman. Kamu memutuskan dengan tegas untuk mencari ketenangan dirimu ya. Kamu berprinsip kamu yang penting tenang dulu dirimu, jiwamu, otomatis kamu akan sehat, otomatis kamu akan bahagia. Tapi kamu hanya menginginkan ketenangan sebenarnya. Jadi kamu meninggalkan hubungan itu, hubungan yang penuh dengan gejolak, gejolak yang negatif ya, maksudnya ya, ketidakbahagiaan, terutama di jiwa kamu ya teman-teman ya. Ya, kamu meninggalkan hubungan itu. Yes, entah ini memang sudah terjadi cukup lama, akhirnya kamu fokus dengan pekerjaan dan karir kamu, dengan anak kamu. Kalau misalnya kamu sudah punya anak, tapi saat ini kamu merasa kok kamu sudah siap ya untuk menikah lagi, sudah siap ya untuk menerima cinta lagi, seperti itu ya. Kamu dalam situasi yang seperti itu, atau kamu saat ini masih dalam proses untuk healing, untuk sembuh dari kisah cinta kamu yang membawa ketidakbahagiaan dan ketenangan kamu ya. Ini tinggal disesuaikan, mungkin ini sudah lama terjadi atau mungkin saat ini kamu masih dalam proses itu ya, untuk healing, untuk sembuh dari kisah cinta kamu yang gagal, entah itu pernikahan, entah itu kisah cinta ya teman-teman. Ada Four of Pentacles, seperti aku jelaskan dari tadi di awal tadi teman-teman, kamu sebenarnya perempuan yang mandiri. Kamu punya karir, entah kamu seorang wira swasta atau kamu memang businesswoman, atau memang kamu seorang karyawan, kamu bekerja di suatu perusahaan, apapun itu, intinya kamu punya penghasilan, meskipun aku lihat tidak banyak, hanya cukup untuk dirimu dan keluargamu saja. Kalau kamu punya anak ya untuk anakmu ya, seperti itu. Jadi kamu mau tidak mau menerapkan skala prioritas dari Four of Pentacles, menerapkan skala prioritas untuk pengeluaran kamu secara finansial ya teman-teman. Mana yang butuh secepatnya diselesaikan, mana yang tidak bisa diundur dulu lah gitu. Kamu pintar sekali untuk mengatur keuangan ya, kalau aku lihat secara sifat dan karakteristik kamu. Dan mungkin saat ini kamu memang energinya lagi mengencangkan ikat pinggang mungkin ya teman-teman ya, mengeluarkan uang itu untuk keperluan yang benar-benar urgent aja, keperluan yang benar-benar tidak bisa ditunda saja gitu ya. Lagi benar-benar mengencangkan ikat pinggang nih energinya saat ini aku lihat ya teman-teman ya. Dari Four of Pentacles di sini aku lihat, terutama bagi kamu yang pernah mengalami kegagalan percintaan ya, apapun status kamu dulu ya sama pasangan kamu terdahulu, kamu sekarang masih dalam tahap healing atau melupakan pasangan kamu yang dulu. Mungkin kamu masih suka teringat dan terkenang kisah cinta kamu, kisah manis yang pernah kalian lakukan bersama di masa lalu. Mungkin ya, ada beberapa dari kamu perempuan yang memilih pilihan kedua nih, kamu masih suka teringat dengan masa lalu kamu, mantan kamu, mantan suami, mantan pacar, mantan tunangan, seperti itu ya. Ya,
Ada juga beberapa aku lihat masih menyimpan rasa takut atau paranoid untuk memulai lagi hubungan yang baru. Meskipun kamu bertanya-tanya, ada nggak sih jodoh untuk aku? Gitu ya, tapi jauh di dalam hati kamu tuh kamu masih ada rasa, ya penasaran dengan jodoh sejati kamu, juga masih ada paranoidnya di situ. Ya, kamu masih takut untuk berhubungan lagi dengan seorang pria. Tapi tidak bisa dipungkiri kamu juga terkadang memikirkan, kira-kira ada nggak sih jodoh untukku, yang nggak akan ada lagi yang namanya putus, nggak akan lagi nih ada yang namanya perpisahan. Kadang-kadang kamu bertanya soal itu, meskipun kamu masih menyimpan rasa takut itu ya untuk menjalin lagi dengan orang yang baru. Atau bahkan di sini ada yang masih suka teringat mantan kamu ya, mungkin teringat masa-masa bahagia kamu, bahkan masa-masa menyakitkan yang kamu lewati bersama dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, prediksi, ramalan, kira-kira ya jodoh kamu ya, yang memilih pilihan kedua. Siapa sih dia? Seperti apa sih dia ya? Oke, ketutupan ya. The Sun, Eight of Wands, oke. Devil dan The World. Oke. Jodoh pria kamu dari The Sun aku lihat di sini yang memilih pilihan kedua ya. Dari The Sun aku lihat secara fisik ya, sekilas saja ya, kalau secara fisik aku lihat ya teman-teman, ini dia suka sekali olahraga loh, badannya tuh jadi banget, dia suka nge-gym, dia suka olahraga, dia orang yang fit lah ya teman-teman ya. Terlihat dari fisiknya dia itu orang yang fit, laki-laki yang fit gitu ya teman-teman ya, bugar, sehat gitu ya, bahkan di sini ada yang berotot ya. Oke, dari The Sun dia pembawaannya sangat ceria, dia hangat, dia orang yang sangat bahagia ya teman-teman. Meskipun memang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah yang terlepas dari masalah, kesedihan, kekecewaan. Mungkin dia pernah mengalami itu juga dari The Sun teman-teman, tapi saat ini dia sudah healing, totally healing. Ya, sudah benar-benar tidak memikirkan lagi masa lalunya dia, masa kelamnya dia, kesedihan dia, kekecewaannya dia yang pernah dia lakukan, yang pernah terjadi di dalam hidupnya dia, dalam apapun, dalam bidang apapun, percintaan, karir, apapun itu. Dari The Sun aku lihat memang orang yang sangat bahagia, sangat menghargai dirinya sendiri. Dia punya karir yang sangat baik dari The Sun ya. Apapun karirnya dia saat ini yang dia lakukan ya, apapun pekerjaan dan karirnya dia sangat menikmati pekerjaan dia gitu ya teman-teman. Apapun yang dia lakukan dia sangat enjoy banget nih, dia sangat mencintai pekerjaannya dari The Sun ya teman-teman ya. Dia orang yang pembawaannya riang gitu ya, tapi juga panasan, agak temperamen dari The Sun aku lihat ya, energinya api ya teman-teman. Oke, dari The Sun aku lihat dia pembawaannya hangat ya teman-teman ya. Dia punya sisi kebapaan yang cukup kuat dari The Sun ya. Ya, tapi orangnya agak berapi-api ya teman-teman. Kalau sudah bersemangat, semangat banget gitu ya. Orangnya sangat percaya diri, sangat-sangat percaya diri bahkan di sini aku lihat ya, dari Eight of Wands dan The Sun. Ini energinya api semua ya teman-teman. Percaya diri, optimis, dia nggak pernah putus asa, dia tidak pernah kehilangan antusiasme terhadap sesuatu gitu ya, apapun itu ya teman-teman. Misalnya dia lagi mengejar karirnya dia, ya dia tidak pernah kehilangan antusiasme untuk mengejar karirnya dia. Meskipun dia mengalami kekecewaan, kejatuhan, dia tidak pernah tidak pernah putus harapan di situ. Karena orangnya sangat percaya diri dan optimis ya. Dia percaya dengan kemampuan diri dia sendiri gitu. Orang ini aku tidak bilang bahwa orang ini tidak pernah mengalami masalah. Kalau energinya aku lihat ya teman-teman dari The Devil di sini, dia pernah mengalami hubungan yang toksik, hubungan yang sangat beracun untuk kebahagiaannya dia, tidak membawa dia menuju ke kebahagiaan gitu ya. Banyak kekerasan secara fisik, mungkin hubungan yang sangat tidak baik lah untuk kebahagiaan jiwa dan raganya dia. Mungkin hubungan percintaan, mungkin di dalam pergaulannya dia, mungkin dia pernah mengalami kecanduan terhadap sesuatu ya, mungkin itu minuman, mungkin itu ya hal-hal yang terlarang teman-teman gitu, termasuk kecanduan terhadap hal-hal yang sifatnya seksualitas gitu ya, kecanduan seks gitu. Mungkin juga dia pernah diperlakukan tidak baik di lingkungan pergaulannya dia, lingkungan kerjanya dia pernah merasa tidak dihargai oleh lingkungan pekerjaannya dia, keluarganya dia, pertemanannya dia, apapun itu. Bahkan dia pernah punya pasangan yang sangat toksik ya teman-teman ya.
Tapi dia sudah melewati itu semua, dia sudah melalui itu semua, hal-hal toksik di dalam hidupnya dia gitu ya, yang benar-benar toksik ya. Aku lihat dari the devil di sini. Aku lihat teman-teman ya. Apapun itu, seperti yang aku bilang tadi, hubungan percintaan, karir, mungkin dia pernah mengalami kesehatan yang turun drastis, tapi dia dengan semangatnya dia, dengan optimisnya dia, dengan rasa percaya dirinya dia yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia akhirnya sudah melewati itu semua teman-teman ya. Dia sudah mengalami banyak perubahan dari Eight of Wands, sudah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan, sangat banyak gitu. Akhirnya membentuk dia menjadi sosok yang sangat kuat saat ini. Dia secara fisik dia kuat, dia menjaga kesehatan yang optimal banget gitu ya. Dia suka olahraga, bahkan nge-gym di sini, badannya sangat bagus gitu ya. Kamu melihat dia tuh sosok yang sangat bahagia, auranya tuh terpancar sangat bahagia dari The Sun. Meskipun memang orangnya sangat berapi-api. Aku jujur ya teman-teman, kamu ambil positifnya, dibuang negatifnya ya teman-teman perempuan yang memilih pilihan kedua gitu. Dari The Devil aku lihat ya, dia pernah mengalami yang namanya ya seperti tadi aku jelaskan ya. Bahkan untuk dirinya dia sendiri, dia pernah mengalami kecanduan dalam hal seks, dalam hal mungkin hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Tinggal disesuaikan saja. Dari The World ya, beberapa dari kamu dari Eight of Wands dan The World, kamu ada yang sudah berhubungan dengan jodohmu ini. Mungkin kamu punya hubungan pacaran mungkin saat ini ya, tapi long distance relationship ya, dari The World, dan ada Six of Wands. Secara komunikasi kamu melalui telepon, WhatsApp, internet, kamu intens ya. Banyak sekali yang kamu bicarakan sama dia, banyak sekali yang kamu sharing tentang kehidupan kamu, tentang keseharian kamu, pekerjaan kamu, perasaan kalian berdua gitu ya, kamu dengan jodohmu ini. Tapi memang tidak sering bertemu karena ada yang LDR-an. Kamu sudah punya hubungan cukup istimewa dengan orang ini, pacaran, tunangan, atau bahkan kamu baru pendekatan. Ya, tapi kalian berdua sudah sama-sama tahu nih kalau kalian berdua punya rasa yang spesial ya. Intinya kamu sudah kenal orang ini, sudah lumayan sering ngobrol. Meskipun pertemuan secara fisik jarang sekali. Jujur aku lihat di sini ya, ada yang LDR-an soalnya. Meskipun kamu bukan LDR-an, tidak ada hubungan jarak jauh gitu. Maksudnya masih bisalah ditempuh gitu ya. Perjalanannya cukup tidak terlalu jauh lah, tidak bukan di luar kota atau bahkan di luar negeri, tapi kamu jarang ketemu. Karena apa? Dia orangnya sangat sibuk, teman-teman. Dari The Sun dan ada Eight of Wands. Jelas jodohmu ini adalah orang yang sangat sibuk. Dia orang yang sangat apa ya, teman-teman ya? Mungkin jujur aku lihat dia lebih mengutamakan karirnya dia dibandingkan percintaannya dia, dibandingkan kamu bahkan ya gitu. Meskipun dia mencintai kamu ya teman-teman, tapi kalau itu udah ada hubungannya dengan hobinya dia, dengan karirnya dia gitu ya, dia akan kejar itu. Dia akan mengutamakan itu dibandingkan kamu. Mungkin itu juga yang bisa menjadi pengaruh kamu dan dia jarang bertemu ya. Aku lihat, tapi memang secara komunikasi kamu intens ya. Dari Eight of Wands, dia sering sekali menghubungi kamu atau vice versa ya teman-teman yang memilih pilihan kedua. Kalau bacaan umum seperti ini, apalagi temanya adalah percintaan, romansa, jodoh gitu ya teman-teman, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan keadaan kamu ya say. Ya seperti itu, ini keadaannya. Kamu ada yang LDR-an atau memang kalau memang tidak LDR-an, kamu jarang bertemu ya secara fisik, tidak ada pertemuan secara fisik tuh yang sering tuh nggak ada ya. Tapi secara komunikasi kamu lancar, cukup terbuka. Kamu terbuka sama dia pun sebaliknya seperti itu ya. Oke, kita cari tahu lagi. The Tower, orangnya sangat berapi-api ya teman-teman. Ada Sun, ada Eight of Wands, ada The Devil. Orangnya sangat berapi-api, dia orangnya sangat emosional, mudah marah sebenarnya, temperamen ya, mudah marah lah gitu ya. The Lovers, Ace of Pentacles, dan ada Two of Swords. Oke, seperti tadi aku bilang, dia orang yang sangat mencintai dirinya sendiri. Dia orang yang sangat menghargai dirinya dia orang yang sangat mencintai kebahagiaan dirinya. Jadi apapun akan dia lakukan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Jadi di sini ada The Lovers, memang dia mencintai kamu, dan ada Ace of Pentacles. Dia memang mencintai kamu, dia memang orang yang sangat serius. Kalau dia sudah klik sama seseorang nih, jodoh kamu, dia orang yang sangat serius. Dia nggak pernah mempermainkan komitmen. Dia orang yang sangat berkomitmen ya teman-teman. Dari Ace of Pentacles, seperti aku bilang tadi, dia punya karir yang sangat baik, sangat-sangat baik. Secara keuangan kamu nggak usah
khawatirlah gitu ya. Intinya dari The Sun dan ada Ace of Pentacles. Dia seorang karyawan yang cukup baik, punya penghasilan yang sangat baik. Kalau misalnya dia seorang wira swasta, bisnismen gitu, dia bisnismen dan wira swasta yang cukup baik gitu ya. Intinya dia tidak pernah punya kesulitan dalam hal ekonomi ya. Tapi dia mencapai kesuksesannya dia itu dengan susah payah ya teman-teman ya. Dengan susah payah, bukan dengan mudah ya, karena ada the world di sini. Ya, dia susah payah, dia pernah mengalami up and down-nya dalam karirnya dia ini ya, teman-teman. Tapi terkadang kalau kamu nanti akan berhubungan sama dia, dia terkadang akan mendahulukan hobi-hobinya dia, karena dari Eight of Wands dia punya hobi ya, dia orang yang sangat kreatif teman-teman ya, Silo ya. Ya, dia orang yang sangat kreatif, dia akan mendahulukan hobinya dia, pekerjaannya dia dibandingkan kamu dari The Lovers. Dia memang mencintai kamu, dia tulus sekali mencintai kamu. Kamu pun sebaliknya seperti itu. Kamu akan sangat mencintai dia. Yang namanya cinta tidak akan berkekurangan kamu dapatkan dari dia gitu. Tapi terkadang kalau ada pilihan antara pekerjaan, hobi dan dirimu, dia akan memilih pekerjaannya dia dengan hobi-hobinya dia. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan lawan jenis, tapi dia akan mengutamakan pekerjaannya dia, teman-teman. Hobinya dia juga gitu ya. Seperti itu. Ada The Tower, dia orang yang senang sekali memberi kejutan sama kamu. Ya, misalnya tiba-tiba dia datang di rumahmu, di depan rumahmu, tiba-tiba dia membawa hadiah gitu. Dia orang yang sangat mengejutkan, suka sekali memberi kejutan. Ya, dalam hal apapun itu ya, teman-teman ya. Nanti kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan keadaan kamu. Dari The Tower ya. Orangnya juga moody. Kadang-kadang dia terlihat romantis, kadang-kadang besokannya dia terlihat sangat cuek. Ya, teman-teman ya. Seperti aku bilang dari The Tower, dia pernah mengalami toxic dari The Devil dan ada The Tower. Dia pernah mengalami situasi yang sangat toxic, sangat-sangat toxic ya teman-teman ya. Beracun untuk kebahagiaannya dia, tidak baik untuk kebahagiaannya dia. Ya, dia pernah mengalami kejatuhan, jatuh dan bangunnya di dalam kehidupannya dia. Cuman karena dia basicnya pada dasarnya dia punya sifat yang sangat percaya diri, optimis. Jadi dia bisa bangkit dengan cepat. Ya, dia tidak mau membiarkan dirinya dia terpuruk terlalu lama. Meskipun itu pernah dia terjadi di dalam hidupnya dia ya, teman-teman ya. Ada Eight of Wands, ada World dan ada The Tower. Orang ini pernah mengalami jatuh yang sangat jatuh dalam hal cinta, dalam hal mungkin dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga ya, teman-teman ya. Jodohmu ini dalam karir juga seperti itu. Mungkin dalam pergaulan juga seperti itu. Ya, dia pernah mengalami kejatuhan, dia pernah mengalami yang namanya titik terendah di dalam hidupnya dia dalam segala hal. Ya, teman-teman, seperti itu. Dari Two of Swords ya. Nanti kamu akan dihadapkan dengan sering sekali dihadapkan dengan dia ya. Dia akan sering sekali dihadapkan dengan dua pilihan antara kamu dan pekerjaannya dia, juga hobi-hobinya dia. Ya, teman-teman ya. Orangnya antara intuisi dan logikanya dia cukup ini sih, cukup seimbang ya dari Two of Swords. Dia punya intuisi yang sangat tajam loh, teman-teman. Ya. Jodohmu ini, pria ini, punya intuisi yang sangat tajam, tapi secara logika juga dia tajam. Seimbang lah antara logika dan intuisinya dia. Tapi jujur aku lihat, dari energi jodohmu ini, kartu-kartu jodohmu ini, dia akan lebih mengutamakan pekerjaan, hobi-hobinya dia dibandingkan percintaannya dia. Meskipun itu dia mencintai kamu ya, dari The Lovers tidak usah dipungkiri dia mencintai kamu. Tapi terkadang ketika dia dihadapkan antara hobi, pekerjaan, dan dirimu, dia akan mengutamakan pekerjaannya dia. Seperti itu ya teman-teman. Ya, tadi secara fisik aku sudah jelaskan, kayaknya memang dia lebih tinggi dari kamu, mungkin dari secara fisik yang aku lihat sekilas di sini lebih tinggi dari kamu ya teman-teman ya. Meskipun tidak jauh perbandingannya. Jujur aku lihat dia bukan orang yang suka bersolek, ya. Jodohmu ini bukan orang yang suka bersolek gitu ya. Jadi ya yang biasa-biasa saja, standar laki-laki pada umumnya teman-teman ya. Ya seperti itu. Yang akan terlihat sangat jelas dari dia adalah secara fisik dia sangat bugar. Dia suka sekali olahraga, bahkan nge-gym ya teman-teman. Oke, blessings of innocence and purity. Teman-teman tulus aja deh kalau kamu mencintai seseorang, kalau kamu mau berbuat baik terhadap orang lain ya teman-teman. Tulus aja melakukannya. Karena apa? Pencipta tidak akan tutup mata dengan ketulusan kamu terhadap orang lain ya. Tadi kan secara energi aku lihat kamu senang sekali membantu orang lain ya. Kamu akan membantu orang lain meskipun kamu harus bersusah payah untuk membantu gitu ya. Tapi kamu orang yang ikhlas. Lanjutkan itu teman-teman.
ikhlas dan tulus dalam membantu orang lain dalam melakukan segala kebaikan, maka semesta, pencipta akan menggantinya dengan yang jauh lebih dari itu. Ya, mungkin saja jodoh kamu punya jodoh yang setia, seperti tadi aku jelaskan ya, orang yang cukup setia, ya, secara karir dia sangat baik, seperti itu ya teman-teman ya. Berkat akan datang kepada kamu yang tulus dalam melakukan segala hal yang baik, seperti itu. Ya, di sini sarannya. Oke, trust, percaya. Percaya bahwa cinta sejati itu ada, jodoh itu ada untuk kamu, meskipun kamu mungkin pernah mengalami kegagalan percintaan atau vice versa, dia pun seperti itu ya teman-teman. Dia pernah mengalami hubungan yang sangat toksik, pasangan yang sangat toksik, dia bersama dengan wanita yang sangat toksik gitu ya. Tapi dia dan kamu harus sama-sama percaya bahwa cinta sejati itu ada. Ya, teman-teman. Semesta tidak akan menutup mata tentang ketulusan hati seseorang, tentang cinta sejati. Tidak akan pernah menutup mata. Jadi percaya saja dengan perjalanan cinta kalian berdua. Terutama kamu ya, secara energi aku lihat ya. Let go of control issue. Teman-teman jangan mematokkan jangan mematokkan kriteriamu terlalu posesif ya teman-teman ya. Lepaskan. Kamu doakan, kamu pengen jodoh yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Lalu lepaskan. Lepaskan kepada kehendak pencipta dan alam semesta. Biarkan mereka yang mengatur. Kamu bisa berdoa dan berharap, tapi lepaskan itu semua. Jangan terlalu posesif dengan keinginanmu. Ya, karena yang mengatur semuanya termasuk jodoh kan bukan kamu ya, teman-teman, seperti itu. Let go of control issue. Oke. Inisial kamu dan inisial jodohmu, atau memang huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Oke. Ada Y, R, A, S, O, I, V, X, E, D, G, N, M, U, M lagi, T dan U ya teman-teman ya. Ini inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kalian berdua. Karakteristik tambahannya. Karakteristik tambahan dia belum tentu spesifik tentang satu hal. Ini bisa saja fisik, bisa saja zodiak ya teman-teman. Dia suka pantai, bisa saja makanan kesukaannya, hobinya dia, apapun itu ya. Ya, dia mencintai kamu atau vice versa, kamu mencintai dia pada pandangan pertama. Ya, vice versa energinya ya, bisa ya. Bisa saja kamu yang mencintai dia pada pandangan pertama atau sebaliknya. Orang yang agak keras kepala seperti tadi aku bilang ya. Orang yang sangat berapi-api, dia punya energi api yang cukup banyak di situ ya. Oke, zodiaknya di sini ada Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Capricorn, Taurus. Ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Ya, teman-teman. Ada Gemini, Libra dan Aquarius ya. Bisa saja zodiak kamu, bisa saja zodiaknya dia ya. Orang yang sangat bersih, harum ya. Dia sangat bersih, dia sangat harum. Dia suka sekali pakai parfum mungkin. Ya, Sagittarius. Dia punya bibir yang tipis. Punya bibir yang tipis, teman-teman. Ya. Orang yang sangat disiplin, ya seperti tadi aku bilang ya, orang yang sangat disiplin, berapi-api gitu ya, optimis. Oke, dia sering sekali overthinking ya sama kamu ya, apalagi kalau kamu LDRan sama dia, ya. Dia true love-nya kamu atau dia menganggap kamu seperti itu, vice versa, atau kalian berdua. Ya, pakaiannya cuek. Tadi aku udah bilang ya, dia orang yang kurang memperhatikan penampilannya, tapi dia cukup bersih dan harum gitu ya. Tapi secara penampilan dia orang yang cukup cuek ya teman-teman ya. Dia suka bersepeda. Oke, para wanita yang memilih pilihan kedua, semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali, nggak resonate sama sekali, berarti ini bukan energi kamu. Kalau kamu nggak suka dengan temanya, tidak cocok dengan temanya, ya berarti memang temanya belum cocok untuk kamu. Sesimpel itu ya teman-teman. Jangan terlalu dibawa perasaan. Kalau memang bacaannya menurut kamu terlalu panjang, terlalu lambat, itu bisa kamu setting sendiri di YouTube-nya ya. Kamu bisa percepat atau kamu bisa perlambat. Oke? Semoga bahagia teman-teman. Para perempuan di luar sana saling mendoakan ya. Semoga kamu segera bertemu dengan cinta sejatimu, jodoh sejatimu. Dan tidak akan ada lagi perpisahan selain maut. Oke, bye-bye. Hai, pilihan terakhir, pilihan ketiga, para wanita
yang kepo tentang jodohnya. Aku akan bacakan energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu secara random, apa adanya. Ya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Teman-teman, para wanita, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya yang akan aku bacakan secara acak atau random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu ya, teman-teman ya. Oke, energi kamu, sifat-sifat kamu, karakteristik kamu, para wanita yang memilih pilihan ke 3 terakhir ya. Oke, ada the moon, three of wands, dan ada death. Oke, teman-teman, jujur ya, di sini aku lihat dari the moon kamu lagi merindukan seseorang ya. Kamu sedang sangat merindukan seseorang dan kamu simpan itu sendiri. Perasaan-perasaan sedih itu, kangen itu, bahkan di sini ada rasa takut juga ya dari the moon, itu kamu simpan sendiri. Kamu cenderung introvert ya di sini orangnya ya. Para wanita yang memilih pilihan ketiga, kamu cenderung introvert, kamu cenderung lebih senang menyembunyikan perasaan kamu sendiri, perasaan sedih kamu orang yang tidak cukup terbuka terhadap perasaan kamu, bahkan itu kepada orang tua, kepada teman dekat kamu gitu ya. Kamu nggak mudah lah menceritakan masalah kamu. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, kamu nggak mudah gitu ya. Kalau kamu nggak percaya banget sama orang-orang ini, termasuk keluarga ya, termasuk orang tua bahkan, kamu nggak akan mengungkapkan perasaan kamu yang sebenar-benarnya. Saat ini kamu dalam energi kesedihan, energi kekecewaan, rasa rindu yang sangat, rasa cinta yang sangat juga, dan juga ada rasa takut dari the moon di sini ya. Ada three of wands di sini. Kayaknya beberapa dari kamu sudah punya pasangan, ya, orang yang dekat sama kamu, atau bahkan di sini kamu sedang merindukan seseorang, mencintai seseorang dalam diam, ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pacar kamu, tunangan kamu, orang yang saat ini dekat dengan kamu, pendekatan gitu ya dari three of wands, kamu banyak merindukan dia. Kamu banyak menantikan kehadiran dia gitu ya. Mungkin kamu LDR, mungkin juga kalau kamu memang mencintai orang ini dalam diam, kamu belum berani untuk speak up, kamu belum berani untuk mengungkapkan perasaan cinta kamu sama dia. Apapun alasannya itu hanya kamu yang tahu ya teman-teman gitu ya. Kenapa kamu tidak berani untuk jujur sama dia? Mungkin kamu punya rasa ketidakpercayaan diri yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kamu diem, jadi kamu menyimpan perasaan kamu dalam diam, meskipun kamu sangat mencintai dia, ada the moon di sini, meskipun kamu sangat merindukan dia, kamu masih belum berani untuk speak up. Masih belum berani. Ya, bukan berarti tidak berani. Ya, entah kapan kamu akan mengatakannya karena kamu ada keinginan untuk mengatakannya dari three of wands ya, teman-teman. Tapi entah kapan keyakinan itu akan kamu dapatkan. Seperti itu ya. Bagi kamu yang saat ini sedang berhubungan dengan seseorang laki-laki ya, LDR, hubungan jarak jauh gitu ya, kamu banyak merindukan dia ya. Kamu banyak mencari tahu tentang orang ini melalui sosial media, baik kita bicara tentang secret admirer, kamu mencintai orang ini dalam diam, atau kamu memang beberapa dari kamu punya hubungan dengan orang ini tapi jarak jauh. Kamu banyak kepoin orang ini ya, pria ini, laki-laki ini yang kamu cintai, yang lagi dekat sama kamu ini, diam-diam melalui sosial media ya. Beberapa dari kamu, terutama bagi kamu yang sudah berpacaran sama orang ini, punya hubungan spesial ya, mungkin kamu merencanakan untuk bertemu sama dia. Mungkin dia pun mengatakan bahwa dia akan menyempatkan waktu untuk bertemu sama kamu, atau vice versa. Kamu yang akan menghampiri dia atau dia yang akan menghampiri kamu, meluangkan waktu lah ya teman-teman. Pilihan ketiga, para wanita ya. Kalau kita bicara bacaan umum seperti ini, di YouTube seperti ini ya teman-teman, apalagi kalau itu tema-tema tentang jodoh, cinta, romansa, itu energi bisa terbolak-balik atau vice versa. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Ini bisa saja kamu yang kerjanya jauh atau dia yang kerjanya jauh. Intinya kalian jarang bertemu karena LDR, karena hubungan jarak jauh itu. Di sini juga ada yang baru pendekatan, tapi kamu jarak jauh gitu ya, atau jarang ketemu lah karena kesibukan masing-masing gitu ya. Ya seperti tadi aku bilang dari death ya. Kayaknya kalau kamu yang sudah punya pasangan atau kamu pendekatan, mungkin dia mengungkapkan akan menghampiri kamu atau kamu yang akan menghampiri dia. Kalian berdua merencanakan dari three of wands dan ada death ya. Kamu merencanakan untuk bertemu, untuk merealisasikan kerinduan yang kamu rasakan sama dia, seperti itu ya, atau sebaliknya juga seperti itu ya. Tapi ya
jujur belum akan terrealisasi dalam waktu dekat ini teman-teman dari Three of Wands. Mungkin ini hanya dalam batas perencanaan, mungkin kalian berdua masih sama-sama sibuk, namanya LDR, namanya pertemuan itu kan membutuhkan uang, membutuhkan waktu ya teman-teman ya, membutuhkan waktu, kesehatan, segala macam perlu dipikirkan. Mungkin itu masih dalam taraf rencana, kamu rencanakan itu sama dia gitu ya. Dari Death, ya memang akan ada pertemuan kamu sama orang ini ya, terutama bagi kamu yang sudah dekat dengan seseorang ya, ini lepas dari kamu yang mencintai orang ini dalam diam ya teman-teman. Kamu mencintai seseorang dalam diam gitu ya. Bagi kamu yang lagi dekat dengan seseorang atau bahkan sudah punya hubungan istimewa, ya kamu akan bertemu dengan dia. Ya, di sini ada matahari, akan ada pertemuan kamu dengan orang ini. Orang yang kamu cintai ini, tapi memang tidak dalam waktu dekat teman-teman ya. Ada Death di sini, sepertinya aku lihat yang memilih pilihan ketiga. Kenapa ada rasa takut dari The Moon? Tadi aku lihat kan ada beberapa dari kamu yang merasakan rasa takut, mungkin tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati. Ya, dari Death di sini, di semua itu ada dasarnya. Kenapa kamu merasakan rasa takut itu? Atau bahkan ketika kamu mencintai seseorang dalam diam, mencintai seorang pria dalam diam, ya teman-teman, mungkin kamu punya punya dasar dari semua itu. Ya, mungkin kamu tidak berani mengungkapkan perasaan cinta kamu karena kamu pernah mengalami kegagalan dalam percintaan, atau kamu pernah ditolak oleh seseorang dari Death ya teman-teman ya. Kamu pernah merasakan ditolak oleh seseorang yang kamu cintai di masa lalu gitu. Jadi kamu kurang berani untuk speak up, kamu kurang berani untuk mengungkapkan perasaan kamu yang sesungguhnya terhadap orang ini. Jadi kamu cukup bahagia, kamu cukup puas untuk mencintai dia dalam diam, menyimpan perasaan kamu dalam-dalam. Ya, bagi kamu yang mencintai orang ini dalam diam. Ada beberapa dari kamu yang mencintai seorang pria dalam diam karena punya dasar. Kamu pernah ditolak, kamu pernah mengalami kegagalan dalam percintaan. Ya, teman-teman ya. Seperti itu, ya. Oke, dari karir, dari Death ya. Aku lihat yang memilih pilihan kedua ini, kamu punya karir yang cukup baik ya. Kamu wanita perkasa ya, tipikal wanita yang perkasa, wanita yang sangat mandiri gitu ya teman-teman. Perempuan yang memilih pilihan ketiga, ayo semangat ya, good job gitu ya. Jadi perempuan zaman sekarang memang harus kuat ya teman-teman, harus optimis, harus percaya dengan diri sendiri ya. Itu adalah bukti bahwa kita mencintai diri kita juga gitu, bentuk dari kita mencintai diri kita kan ya gitu ya. Beberapa dari kamu para perempuan di luar sana yang memilih pilihan terakhir, pilihan ketiga, kamu pernah mengalami jatuh dan bangunnya dalam keuangan, dalam karir ya. Kamu pernah tidak dihargai oleh seseorang, atau bahkan beberapa orang. Kamu dipandang rendah secara karir ya. Kamu dipandang rendah pekerjaan kamu gitu ya. Mungkin pekerjaan kamu tidak sesuai dengan ekspektasi keluargamu, dengan ekspektasi orang tuamu, dalam pertemananmu, pergaulanmu, apapun itu. Kamu pernah remehkan. Tapi saat ini ketika kamu mencapai kesuksesan kamu, setidaknya kamu mandiri gitu ya. Kamu bisa membuktikan kepada orang lain bahwa kamu tidak pernah menyusahkan mereka. Tidak pernah menyusahkan mereka lagi. Tidak akan pernah menyusahkan mereka lagi, dan kamu mencapai kesuksesan dan kemandirian kamu saat ini. Atas usahamu sendiri tentunya dari Death ya. Tapi yang jelas aku lihat ya, memang kamu sudah pernah mengalami yang tidak dihargai lah. Di dalam hidupmu, di dalam kisah cintamu. Kamu pernah mengalami kegagalan dalam percintaan yang membuat kamu sangat sedih ya, dari The Moon dan ada Death, sangat sedih, merasa gagal banget, merasa tidak berguna banget. Kamu pernah mengalami titik terendah dalam hidupmu, dalam cinta maupun dalam karir ya, tidak dihargai lah seperti itu ya, dihianati gitu ya dalam percintaan kamu, dalam pekerjaan kamu, padahal kamu sudah bersusah payah segenap jiwa dan raga kamu gitu ya, tapi kok masih aja tidak dihargai. Kamu pernah mengalami fase yang seperti itu ya. Tapi pelan tapi pasti kamu mencapai kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu dari Death. Akhirnya orang-orang yang tidak menghargai kamu di masa lalu kamu ini dalam hal karir ya misalnya gitu, akhirnya orang itu malah datang ke kamu untuk meminta bantuan. Setidaknya untuk memuji-muji lah. Kayaknya dari Death di sini aku lihat ya. Setidaknya untuk memuji kamu, memuji keberhasilan kamu gitu ya. Seperti itu secara energi. Oke. Ciri-ciri jodoh kamu, prediksi ramalan ya teman-teman ya. Ini bukan suatu ilmu pasti. Kamu harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate, kalau memang nggak suka dengan temanya, ya sudah. Ya, berarti ini energinya bukan energi kamu yang aku tarik. Mungkin saja energi perempuan lain ya.
Atau kalau kamu nggak suka dengan mungkin menurut kamu secara tema kurang klik dengan kamu, ya berarti memang temanya belum untuk kamu, sesimpel itu. Jangan dibawa perasaan ya teman-teman ya. Oke. Six of Cups, oke. Ciri-ciri jodohmu ya. Five of Wands, oke. Eight of Swords. Nine of Cups. Oh, kamu dapat bonus satu ya di sini. Dan ada Palace of Wands. Oke, jodoh priamu yang memilih pilihan pertama. Ada Six of Cups. Ya, mungkin jodoh kamu ini ada Six of Cups, ada ya, ada Six of Cups. Mungkin jodoh kamu di sini, ya. Sorry ya kalau agak silo ya teman-teman, aku angkat aja. Six of Cups, mungkin dia suka sekali sama anak-anak ya. Di sini aku lihat ya, jodoh kamu nih, pria ini, dia suka sekali dengan anak-anak atau bahkan dia memang sudah punya anak dari Nine of Cups. Aku lihat ya. Dia pernah menikah, bahkan dia sudah punya anak. Atau kalaupun dia belum menikah, belum punya anak maksudnya, dia siap untuk punya anak. Mungkin ketika kalian bertemu, apalagi ketika kalian merencanakan pernikahan nanti ya teman-teman, mungkin dia akan langsung mengatakan bahwa dia siap punya anak secepatnya. Mungkin ya, karena dia basically dia pada dasarnya dia punya dia suka anak kecil dari Six of Cups dan ada Nine of Cups ya teman-teman. Nine of Cups, Ten of Cups, sorry. Ya. Beberapa dari kamu jodohmu ini sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak. Oke, Six of Cups aku lihat di sini jodohmu ini untuk beberapa dari kamu perempuan yang memilih pilihan ketiga, dia adalah orang dari masa lalu kamu, masa kecil kamu, ya aku lihat ya, masa kecil kamu. Kamu kenal dia lah intinya di masa lalu, meskipun di masa lalu kamu tidak punya hubungan spesial sama orang ini, ya just a friend aja lah gitu, temen curhat aja, temen ya deket-deket aja. Terus entah karena apa tiba-tiba kalian berkonflik ya, dari Five of Wands kalian punya beda pendapat gitu ya. Nih dari Five of Wands aku turunin aja deh ya. Mungkin kalian entah kenapa kalian tadinya baik-baik saja, sama-sama cerita, sama-sama berteman baik gitu ya, tapi entah kenapa kalian punya konflik dengan orang ini. Yang jelas kamu pernah berhubungan sama orang ini as a friend, sebagai teman saja, teman baik gitu ya teman-teman. Beberapa dari kamu perempuan yang memilih pilihan ketiga, jodohmu ini adalah seseorang dari masa lalu kamu yang pernah kamu kenal, atau bahkan mantan kamu, mantan pacar kamu, mantan gebetan kamu, seperti itu. Kamu pernah tertarik lah sama dia. Kalaupun kamu pernah punya hubungan dekat sama orang ini, entah itu pertemanan dekat atau memang kamu pernah PDKT atau bahkan kamu pacaran sama dia gitu ya, tiba-tiba ada konflik di antara kalian berdua. Ada Five of Wands ya, ada keegoisan yang dia lakukan ya, ada keegoisan yang dia lakukan yang membuat kamu tidak suka dengan sifatnya dia itu, dengan keadaan itu. Mungkin itu yang menjauhkan kalian berdua, mungkin itu yang membuat hubungan kalian tidak berhasil saat itu ya teman-teman. Ada jodohnya yang memilih pilihan ketiga ini adalah orang dari masa lalu kamu. Kamu akan kembali kepada orang ini, entah dia gebetan, teman dekat kamu, atau bahkan kamu pernah punya hubungan asmara sama orang ini ya, mantan kamu. Atau ini adalah orang dari masa kecil kamu ya, teman kecil kamu misalnya gitu ya, tadinya cuma teman-teman ya hahaha gitu di masa remaja kalian, di masa kecil kalian gitu, main bersama gitu ya. Entah karena mungkin tiba-tiba dia harus pindah atau kamu yang harus pindah lokasi gitu, akhirnya kalian tidak bertemu lagi. Ketika dewasa kalian dipertemukan oleh semesta untuk menjadi jodoh gitu ya, berjodoh sama orang ini ya, seperti itu ya teman-teman. Kita tidak pernah tahu rahasia semesta ya kan, gitu kan. Tapi ada beberapa dari kamu, lebih banyak ya aku lihat dari Five of Wands, kamu pernah berkonflik dengan orang ini ya, seperti itu. Dan akhirnya kalian berrekonsiliasi, bertemu kembali, menjalin hubungan lagi, pendekatan lagi, mencari kecocokan dan ketidakcocokannya lagi, diperbaiki gitu ya, seperti itu. Oke. Dia kalau ini aku lihat vision ya teman-teman dari Six of Cups di sini, secara fisik ya, aku tidak intens, aku tidak spesifik membicarakan tentang fisik ya, tapi di sini kalau aku tiba-tiba diberi vision gitu ya, aku akan mengatakannya apa adanya. Di sini kayaknya mukanya childish ya, kayak imut-imut gitu ya. Ya jodohmu ini meskipun dia mungkin sudah dalam usia yang dewasa, dia pria dewasa, tapi mukanya tuh kayak masih imut-imut gitu teman-teman ya. Oke, jodohmu ciri-cirinya di sini ada Eight of Swords. Kayaknya jodohmu ini punya rasa tidak percaya diri juga.
atau minimal dia pernah mengalami overthinking yang dia buat sendiri, rasa tidak percaya diri yang dia buat sendiri. Ya, memiliki pikiran yang terlalu berlebihan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri gitu ya, yang membuat dia seperti jadi bernegatif thinking aja terhadap hidupnya dia. Dia pernah mengalami hal seperti itu atau bahkan saat ini masih mengalami hal itu. Ya, teman-teman ya. Mungkin kenapa dia menjadi orang yang seperti itu atau masih menjadi orang seperti itu? Ya, mungkin dia pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya dia. Karena di sini ada Ten of Cups ya, teman-teman. Aku sudah bilang tadi, jodohmu ini sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak. Ya, bahkan ketika dia bertemu sama kamu, dia masih dalam proses untuk mempercayai lagi orang lain. Mempercayai lagi tentang cinta sejati untuk dia. Ya, teman-teman ya, dari Eight of Swords di sini. Dia jadi kayak apa ya? Jadi mau berhubungan sama lawan jenis ini kayak banyak takutnya, banyak overthinkingnya. Overthinking untuk hal-hal yang negatif dari lawan jenis, dari seorang perempuan gitu ya. Mungkin ketika bertemu sama kamu, dia semakin tergerak untuk tergerak untuk semakin cepat healing gitu ya, semakin cepat untuk percaya lagi sama perempuan. Mungkin kamu meyakinkan dia tentang cinta sejati mungkin, tapi dia pernah mengalami ketidakpercayaan terhadap lawan jenis ya, dari Eight of Swords. Mungkin dari kegagalan dia di masa lalu dalam kisah cinta ya. Di sini ada Ten of Cups. Ya, orang ini suka anak-anak, orang ini pembawaannya sebenarnya sudah memiliki apapun yang dia inginkan. Secara karir dia baik ya, dia suka anak-anak, dia cinta keluarga, dia mencintai orang tuanya, dia mencintai adik kakaknya, dia punya rasa cinta yang begitu luas untuk orang-orang yang dia sayangi. Dari Ten of Cups ya, aku lihat kayaknya kalau kamu punya hubungan sama laki-laki ini, kamu tidak usah khawatir tentang cinta dan ketulusannya dia. Dia tipikal laki-laki yang sangat tulus kalau mencintai seseorang. Dia suka binatang, aku lihat di sini ya. Dia suka binatang, dia pencinta binatang, dia punya ketulusan terhadap orang lain gitu ya, terutama orang-orang yang dia cintai, keluarganya dia, kamu, anak-anaknya dia gitu ya, pasangannya dia gitu ya. Intinya seperti itu. Ada Palace of Wands. Ya, dia punya sisi api di dalam hidupnya dia, di dalam dirinya dia. Ya, teman-teman, dia punya sisi api di dalam dirinya dia. Sebenarnya orang ini optimis, percaya diri, jujur, secara seksual dia sangat matang, kehidupan seksualnya dia sangat sehat gitu ya, teman-teman. Aku yakin para wanita yang menonton videoku, terutama video yang memilih pilihan ketiga ini, kamu sudah wanita dewasa. Buktinya kamu mencari tahu tentang jodohmu ya kan gitu. Jujur aku lihat secara seksual dia sangat menyukai hal-hal yang berbicara tentang seksualitas ya, dari Palace of Wands ya. Dia orang yang sangat percaya diri, sebenarnya dia punya energi api di dalam dirinya dia, optimis, percaya diri, orang yang nggak gampang putus asa gitu ya. Meskipun dia pernah mengalami rasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, rasa tidak percaya diri, tidak percaya terhadap cinta sejati ya, mungkin karena dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dalam kisah cintanya dia mungkin ya, teman-teman ya. Saat ini mungkin dia masih dalam proses healing, percaya lagi dengan yang namanya jodoh sejati, atau memang dia sudah pernah mengalami hal itu ya, teman-teman. Ini energinya random ya, tinggal disesuaikan dengan keadaan dan situasinya kamu nanti. Oke ya, intinya dia punya karir yang sangat baik dari Palace of Wands ya, punya karir yang sangat baik, dia punya keoptimisan, dia mencintai dirinya, dia mencintai anak-anaknya, dia mencintai orang tuanya, keluarganya, dia punya cinta yang sangat tulus lah, yang mampu dia berikan untuk orang-orang yang dia cintai, gitu ya. Oke, Four of Wands ya, dia orang yang sangat sukses ya teman-teman. Dia punya keseimbangan antara sisi spiritualismenya dia dengan sisi duniawinya dia. Ya teman-teman, dia tahu kapan dia harus kapan dia harus memenuhi kebutuhan fisiknya dia, kebutuhan duniawinya dia, kapan dia harus memenuhi kebutuhan dia secara spiritual ya. Orang yang sangat seimbang lah, mampu, dia tahu kapan harus memanage emosinya dia juga. Dia bukan tipikal orang yang sangat sabar juga sih, tapi dia tahu waktunya gitu ya. Dia bukan tipikal orang yang sangat-sangat sabar juga, karena di sini ada energi api ya dari Palace of Wands dan ada Four of Wands. Tapi dia tahu menempatkan waktu, menempatkan kondisinya, dia harus marah kapan, dia harus meredam kemarahannya kapan. Dia orang yang sangat
bisa memanage perasaannya dia ya teman-teman. Secara karir, keuangan kamu nggak usah khawatir. Ya, dari Four of Wands, dia orang yang sangat sukses ya. Baik dia seorang karyawan maupun dia seorang businessman, ya, dia seorang wira swasta, seperti itu. Oke. Dia orang yang punya prinsip akan membahagiakan orang-orang yang dia cintai sih, dari Ten of Cups ya teman-teman. Dari Strength, ada Knight of Wands ya, ini energi api ya teman-teman. Oke, ada Ten of Cups. Oh, ini Nine of Cups, ada Ten of Cups ya. Mungkin dia pernah menikah, dia sudah punya anak, dia orang yang sangat bahagia, dia orang yang tulus, dia cenderung romantis ya teman-teman ya. Secara seksual dia suka sekali hal-hal yang sifatnya seksual. Tapi dia tahu bagaimana mengontrol itu semua ya, memanage emosinya dia, kapan dia harus marah, kapan dia harus meredam kemarahannya itu, keinginannya dia itu. Oke. Dari Strength, kamu akan sangat nyaman dengan orang ini ya, teman-teman. Di sini Strength, kamu akan sangat nyaman dengan orang ini karena orang ini memang akan memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang dia cintai. Di sini konteksnya adalah jodoh kamu ya. Dia akan sangat memberi kenyamanan bersama kamu sih di sini. Dia akan sangat manja sama kamu dari Strength-nya. Dia punya sifat yang akan manja sama perempuan yang klik sama dia, yang cocok sama dia, yang klik di hatinya dia gitu ya, yang bisa mengerti dia. Ya, cenderung manja aku lihat dari Strength-nya, teman-teman. Ya, dia bakalan setia banget sih sama kamu ya. Diaminin teman-teman yang positif ya. Laki-laki ini, pria ini, jodohmu ini, dia akan sangat setia sama kamu karena kayaknya agak ketergantungan nih sama kamu ya. Manja, ketergantungan. Dari Knight of Wands aku lihat jujur ya, beberapa dari kamu, jodohmu ini pernah menjadi seorang player ya, susah untuk berkomitmen gitu ya. Tapi ketika dia bertemu dengan kamu, karena kita bicara tentang jodoh ya teman-teman, ketika dia bertemu sama kamu, dia merasakan banyak kecocokan. Dia merasa kamu bisa mengendalikan sisi liarnya dia. Aku lihat ya dari sini ya, dari Knight of Wands, dia pernah menjadi seorang player. Dia pernah, istilahnya dia sering sekali bersikap tidak setia kepada perempuan. Mungkin di masa lalunya dia, teman-teman. Tapi ketika dia bertemu sama kamu, dia akan sangat manja, akan sangat ketergantungan sama kamu. Karena apa? Dia nyaman banget sama kamu. Dia nyaman banget sama kamu dan dia akan memberikan itu ke kamu. Kenyamanan itu, cinta itu, kesetiaan itu ya teman-teman. Mungkin ini di masa lalunya dia dari Knight of Wands. Dia pernah punya masa lalu yang dikagumi banyak perempuan, tidak bisa setia kepada satu perempuan, atau bahkan dia tidak bisa berkomitmen terhadap satu perempuan. Karena mungkin saat itu dia belum bertemu dengan perempuan yang klik, yang cocok di hatinya dia. Mungkin ya. Dia ya, balik lagi ya. Dari Knight of Wands, orangnya berapi-api, optimis, ya percaya diri banget. Kalau dia dalam keadaan terjatuh, dia akan cepat untuk bangkit lagi. Secara karir dia cukup baik. Dia nggak suka tuh karir-karir yang di satu ruangan. Dia suka dengan karir yang di luar ruangan, seperti itu teman-teman ya. Dia suka aktif. Dia aktif banget nih orangnya. Dia suka pekerjaan lapangan, gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Ten of Cups aku bilang tadi, dia sudah pernah menikah, dia punya ketulusan, dia punya keromantisan ya, yang akan dia berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Siapapun itu ya, meskipun romantisnya bentuknya berbeda-beda, gitu. Misalnya sama kamu romantisnya seperti apa, sama orang tuanya romantisnya seperti apa, intinya dia orang yang sangat romantis. Kamu tidak akan pernah kekurangan rasa cinta dari dia. Ya teman-teman, kamu tidak akan pernah kekurangan rasa cinta dari dia. Kebutuhan seksual kamu juga tidak akan pernah kekurangan ya, karena dia menyukai hal itu. Secara spiritual dia juga dekat dengan penciptanya. Dia percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritualisme, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya orang ini seimbang lah ya, seimbang. Meskipun agak berapi-api orangnya, meskipun agak emosional orangnya gitu ya, tapi setidaknya dia mampu mengontrol emosinya dia. Dia tahu penempatannya, dia tahu waktu-waktunya gitu ya. Di sini ada energi Leo, Sagittarius, Aries, ada energi Scorpio, Pisces dan Cancer. Ya, ada energi Libra, Gemini dan Aquarius ya. Ini energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Oke. Face your future with boldness and strength ya. Teman-teman, hadapi masa depanmu dengan kekuatan dan ketegasan ya. Kamu tegas, kamu mau seperti apa? Kamu tegas, kamu mau menjadi seperti apa? Ya, dan kamu harus kuat menghadapi segala resiko terburuk di dalam hidupmu, di dalam pilihanmu. Apapun yang kamu pilih itu kan pasti akan memiliki resiko ya, teman-teman. Dan kamu harus menghadapi itu semua dengan ketegasan
dengan kepastian, dengan pasti kamu maunya apa, tegas, kamu tegas dengan kebahagiaan dirimu, tegas untuk memilih mana orang-orang yang memang baik untukmu dan mana orang-orang yang tidak baik untukmu. Harus kuat ya, ada strength, ada kekuatan secara fisik, secara mental ya teman-teman. Harus seimbang ya, make the effort. Oke, seperti tadi aku bilang di sini ya, kayaknya memang jodoh kamu atau bahkan kamu ya, energinya bisa vice versa ya. Atau tapi lebih banyak energi jodohmu ini ya teman-teman, dia suka sekali anak-anak, dari healing family issue dan make the effort. Ya, mungkin kamu akan punya effort berlebih, sedikit effort yang sedikit besar untuk mendekati anak-anaknya dia. Kalau memang dia sudah punya anak ya teman-teman ya. Seperti itu, atau vice versa, mungkin dia kalau misalnya situasinya kamu sudah pernah menikah, bahkan kamu sudah punya anak, mungkin dia akan melakukan pendekatan yang cukup intens kepada anak-anak kamu, atau sebaliknya. Kalau memang jodohmu ini sudah punya anak gitu ya, sudah pernah menikah, mungkin kamu akan melakukan pendekatan yang cukup intens ya kepada anak-anaknya dia. Gitu ya teman-teman ya. Ada healing family issue ya. Kamu akan bertemu dengan dia kalau kamu sudah memperbaiki hubunganmu dengan keluargamu ya teman-teman ya, memperbaiki hubunganmu dengan keluargamu. Jadi energimu dibersihkan dulu semua dari energi negatif dari masa lalu kamu, dari masa lalunya dia, dari energi negatif kemarahan kamu terhadap keluarga kamu terutama ya. Sembuhkan dulu rasa sakit hatimu, energi-energi negatifmu. Perbaiki dulu hubunganmu dengan keluargamu. Keluarga itu bisa siapa saja, orang tua, sepupu kamu, saudara kamu, adik kakak kamu ya teman-teman ya. Kalau kamu sudah clearing energi kamu, kalau kamu sudah membersihkan energi kamu, kamu akan dipertemukan secepatnya dengan jodohmu ini ya teman-teman. Oke, ini inisial kamu dan inisial jodohmu ya. Bisa saja huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Aku rapihkan dulu ya teman-teman. Oke, ini inisialnya A, I, E, X, X, K, K, W, O, P, F, H, B, dan H. Ya teman-teman ya. Ya di sini ada energi mantan ya. Kayaknya yang memilih pilihan ketiga nih banyak yang akan kembali ke mantan atau orang-orang yang pernah dekat dengan kamu di masa lalu ya teman-teman ya. Kita buka karakteristik tambahan jodohmu ya teman-teman. Teman-teman yang memilih pilihan ketiga, kalau memang seandainya menurut kamu bacaannya terlalu panjang atau terlalu lambat, kamu bisa setting sendiri ya. Di YouTube ada kan ya, di setting lebih cepat, lebih lambat gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini karakteristik tambahannya jujur. Ya, orang ini jujur ya. Jodohmu ini jujur. Dia orang yang sangat tegas ya, seperti tadi aku bilang ya, orangnya tegas. Dan memang tadi sarannya juga kan kamu harus tegas. Kalau kamu mau sama dia, kamu putuskan kamu mau sama dia. Kalau enggak, jangan mempermainkan perasaan orang lain. Seperti itu. Apalagi nih laki-laki ya teman-teman. Dia suka masak, dia bisa masak. Atau dia bekerja di bidang masak-memasak gitu ya teman-teman ya. Yang ada hubungannya dengan memasak lah. Di sini ada energi Capricorn. Oke, orangnya cukup keras ya teman-teman ya. Tidak berambut. Ya, laki-laki ini tidak berambut atau memang tipis-tipis aja gitu rambutnya ya. Oke, berambut merah. Dia suka cat warna merah rambutnya, kalau memang dia punya rambut ya, atau memang pada dasarnya warnanya merah rambutnya. Dia pakai kacamata. Ya, dia pakai kacamata, mungkin matanya minus gitu ya. Ada energi zodiak dari Gemini ya, seperti tadi aku bilang orangnya agak flirty ya, agak kurang bisa berkomitmen lah. Mungkin masa lalunya dia ya, di sini ada Gemini ya, teman-teman ya. Dia punya energi zodiak Gemini yang kurang bisa berkomitmen. Ya mudah-mudahan ini masa lalunya dia ya, teman-teman. Dia suka naik motor ya, seperti tadi aku bilang ya, dia orang yang sangat aktif, dia suka pekerjaan luar lapangan gitu ya. Luar lapangan, dia suka pekerjaan lapangan lah ya gitu. Dia lebih suka pakai motor. Mungkin lebih irit, mungkin lebih cepat seperti itu. Ada energi Virgo, dia intuitif ya teman-teman. Orang ini intuitif, intuisinya sangat tajam. Dia mengerti tentang spiritualitas ya, bahkan sedikit supranatural. Dia punya rambut yang cenderung mungkin untuk ukuran laki-laki, dia punya rambut yang cukup gondrong gitu ya. Dia suka memanjangkan rambutnya lah intinya.
rambutnya bergelombang atau ikal. Oke guys, perempuan, para wanita, semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali, berarti ini bacanya belum untuk kamu ya. Kamu bisa percepat ya, memang agak panjang sih jujur ya. Aku lihat di sini bacanya agak panjang karena di sini cukup detail ya teman-teman. Oke, semoga cocok ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, bukan bacaan untuk kamu berarti ya. Bye-bye.